Halo, perkenalkan, nama saya Lintang. Saya mau cerita tentang rumah kami yang terletak di Kota Malang. Saya tidak sebut tepatnya di daerah mana, karena rumah itu sekarang sedang disewa-sewain untuk liburan. Rumah itu berada di dalam perumahan di puncak bukit. Lokasinya bagus, di lereng gunung. Dan dari depan halaman rumah bisa terlihat pemandangan kota yang indah sekali di bawahnya, dengan lampu-lampu kota kalau malam hari. Tetapi perumahan itu terbengkalai sejak ada Krismon tahun 98. Dan suami saya membeli rumah itu tahun 99. Dengan mengesampingkan situasi perumahan yang terbengkalai karena tertarik dengan pemandangan yang sangat indah. Menurut kami, itu lokasi terindah di Kota Malang. Tapi dari seluruh perumahan itu, yang rumahnya dihuni sehari-hari cuma rumah kami. Yang lain-lainnya kosong. Atau kadang-kadang kalau waktu liburan, ada yang datang dari Surabaya. Tapi kebanyakan belum pernah dihuni. Karena menurut cerita, hampir semua rumah di situ ada masalah dengan bank setelah Krismon. Mungkin ada sekitar 50 rumah dengan luas tanah per rumah rata-rata 600 meter persegi. Dan rumah kita yang paling ujung di pojok, tepat di lereng bukit. Kita memilih itu karena tanahnya lebih luas dan pemandangannya bebas, tidak ada rumah lain yang menghalangi. Di hari pertama kita pindah ke rumah itu, saya sudah tidak begitu nyaman. Suami saya bilang, mungkin karena saya orangnya penakut, tahu kalau nggak ada tetangga, rumahnya sepi. Dan suami saya tidak percaya sedikit pun dengan hal-hal seperti hantu dan lain-lain. Yang dia khawatirkan waktu itu justru maling, karena jauh dari tetangga di kampung. Dari kampung bawah sekitar 2 km, yang artinya tetangga terdekat jaraknya 2 km. Jadi rumah kami dipagar kawat berduri tinggi banget dan dipasang alarm. Yang saya pikir waktu itu percuma aja. Karena meskipun alarmnya bunyi, siapa yang mau datang nolong? Tetangga jauh-jauh. Tapi menurut suami, setidaknya malingnya panik kalau dengar alarm. Mungkin benar juga ya. Oke, singkatnya, kita tinggal di situ dari tahun 99 sampai tahun 2014. Selama beberapa tahun pertama, kami sering ganti-ganti pembantu. Macam-macam aja alasannya. Yang akhirnya saya ketahui alasan sebenarnya kenapa mereka pada gak kerasan, tapi di akhir-akhir cerita. Sampai akhirnya kami menemukan orang yang cocok, sepasang suami istri dari kampung bawah, untuk kerja di taman dan jaga malam, dan satu perempuan untuk di dalam rumah, untuk yang bersih-bersih di dalam rumah. Yang untuk jaga malam sebut saja namanya Pak Tar. Yang untuk di dalam rumah namanya Mbak Ru. Semua pembantu menginap. Jadi rumah kami itu ada 2 lantai. Lantai atas ada 3 kamar, lantai bawah ada 3 kamar. Semua kamar dilengkapi dengan kamar mandi, termasuk 2 kamar pembantu. Tapi kamar-kamar pembantu ini ada di pojok rumah yang berlawanan dan pintu kamar mereka langsung ke halaman. Jadi tidak ada akses mereka untuk masuk ke rumah utama. Praktisnya pembantu-pembantu itu tidak bisa masuk ke dalam rumah utama kalau nggak ada misalnya ada kerjaan di rumah yang kita panggil gitu. Kecuali Mbak Ru. Itu pun cuma sampai waktu makan malam karena masih harus beres-beres. Setelah makan malam semua pada punya TV di kamar masing-masing, jadi mereka sudah pergi. Kita nggak pernah lihat mereka lagi kalau sudah jam 8 malam gitu, nggak pernah lihat. Jadi saya juga jarang ngobrol dengan mereka. Kalaupun ngobrol mungkin tentang hal-hal sekitar pekerjaan mereka saja. Oke, singkat kata, saya tidak ingat sejak kapan saya mulai kehilangan perhiasan. Saya orangnya suka ganti-ganti perhiasan, dimatching-matchingkan dengan baju gitu. Untuk perhiasan yang dipakai sehari-hari, saya taruh aja di meja rias, ada tempatnya masing-masing. Kadang-kadang memang kalau saya pas mau pakai dan tidak ada, saya biasa ganti dengan yang lain asalkan matching, gak mikir macam-macam. Tidak merasa aneh juga ketika tiba-tiba perhiasan itu muncul tidak di tempat perhiasan tapi di tempat lain. Misal di kamar mandi atau di meja atau di ruang TV. Perlu diketahui kalau suami saya tidak suka kalau
Saya naruh barang-barang apapun tidak di tempatnya. Jadi saya juga selalu rapi. Jadi kalau saya nemuin perhiasan-perhiasan itu sembarangan, saya langsung ambil sebelum ketahuan suami saya. Kadang sedikit heran, tapi saya pikir mungkin saya lupa naruh. Dan saya tidak bicarakan ini dengan siapapun meskipun sering terjadi. Pernah suatu hari saya menemukan anting-anting saya ada di dalam pot bunga di taman samping. Dan itu dengan tidak sengaja. Waktu saya sedang duduk-duduk, saya seperti disuruh melihat ke pot itu. Ada benda berkilauan. Waktu saya korek-korek daun keringnya, ternyata anting-anting saya. Loh, kok anting-anting saya ada di sini? Tapi saya masih berpikir positif. Mungkin waktu itu saya lupa atau jatuh. Di hari yang lain, saya mau pergi ke acara resmi. Saya cari perhiasan yang agak spesial, yang saya simpan di laci lemari yang terkunci. Dan, kalung yang saya pakai tidak ada. Saya mulai khawatir. Saya ingat-ingat lagi kapan ya terakhir kali pakai kalung itu. Tapi saya juga tidak tanya siapa-siapa. Pembantu tidak mungkin punya akses ke laci itu karena selalu dikunci dan kuncinya saya yang bawa. Lagian, mungkin saya lupa naruh. Waktu itu karena saya buru-buru, jadi saya pakai perhiasan lain. Dan seperti biasanya, lupa setelahnya. Saya baru ingat lagi ketika Mbak Ru memberikan saya kalung itu yang katanya dia temukan di kamar tamu waktu dia sedang bersih-bersih. Sebut saja kamar kuning. Gak aneh sih, karena saya hampir tidak pernah masuk ke kamar itu. Saya mulai curiga dengan Mbak Ru, karena cuma dia yang punya akses di dalam rumah. Tapi kan kuncinya saya yang pegang. Oke, saya tetap diam. Takut kalau saya nanya dia tersinggung dan pergi. Jadi saya lagi yang susah. Cari pembantu kan susah. Toh kalungnya juga gak hilang. Masih ada lagi beberapa kejadian yang hampir sama setelahnya. Perhiasan hilang, terus ketemu, begitu berulang-ulang. Oke, sekarang kembali ke cerita tentang rumah di lantai atas. Dulu waktu kita beli kamarnya cuma 2. Dan karena kita sering kedatangan tamu menginap dan butuh kamar banyak, kita bikin lagi 1 kamar. Kamar kuning. Kamar ini ada balkon yang langsung menghadap ke gunung. Kita namain kamar kuning karena semua gorden dan aksesori di kamar itu kuning. Jadi kita namain aja kamar kuning. Ada kamar biru, nanti ada kamar rose. Tapi itu cerita yang lain. Balkonnya ini bagus sekali, tapi sinar matahari tidak bisa masuk ke situ karena memang letaknya di belakang. Dan sebelah belakang langsung dataran tinggi bukitnya itu. Jadi kalau ada matahari pagi kehalang dari depan rumah, kalau mataharinya sore kehalang bukit itu. Jadi otomatis tidak pernah ada matahari yang masuk ke situ. Saya sering mengeluh ke suami kalau kamarnya kayak spooky gitu. Tapi suami saya selalu bilang, ya wajar karena tidak pernah kena sinar matahari. Makanya dibuka terus jendelanya gitu. Dan kamar ini jarang sekali dipakai, kecuali tamunya benar-benar banyak dan gak ada kamar lagi. Meskipun lokasinya bagus, tapi tamu-tamu jarang pilih kamar ini. Kecuali tamu-tamu suami yang memang pada gak percaya hantu sih mereka. Sejak ada kamar itu, sepertinya saya semakin takut. Untuk menuju kamar ini ada lorong kecil gitu karena harus melewati kamar mandi dan kamar kerja suami. Di balik tembok lorong itu ada ruang TV. Kadang-kadang kalau saya lagi nonton TV gitu ada suara keran air bunyi. Kalau saya cek nggak ada apa-apa dan tetap kering. Oke, saya nggak pikirin itu. Sering kalau saya lagi nonton TV begitu juga sepertinya ada yang perhatikan saya dari belakang kayak dari arah lorong gitu. Kalau saya cerita suami selalu dimentahkan saya penakut dan lain-lain. Oke, saya pendam sendiri, saya diam. Suatu hari ada teman saya perempuan datang dari jauh dan menginap. Waktu saya tawarin mau tidur yang di kamar mana, dia memilih kamar kuning deh. Kayaknya bagus view-nya kalau pagi. Oke, akhirnya dia tidur di kamar kuning. Kita tidur waktu itu nonton TV, ngobrol macam-macam sampai jam 10. Akhirnya dia tidur. Tiba-tiba waktu jam sekitar jam 1 malam kalau nggak salah, dia gedor-gedor pintu kamar saya. Ketika saya buka, saya merinding. Kenapa gitu? Aduh, kamu tidur dong sama aku, ayo di kamar lain temenin aku tidur gitu. Kenapa? Dia kelihatan ketakutan sekali.
Terus akhirnya kita menuju ke kamar lain, kamar yang lainnya, kamar biru. Tapi karena dia ketakutan, kayak gemeter gitu, saya jadi takut juga berdua sama dia. Akhirnya saya tanya suami, boleh nggak tidur di kamar bertiga sama kamu? Dia agak heran gitu, tapi yaudah gitu. Dia nggak suka kalau saya alasannya cuma takut apa gitu, menurut dia itu stupid gitu. Tapi akhirnya waktu itu dia bolehin kami bertiga tidur di kamar, cuman paginya dia agak komplain. So paginya teman saya tetap nggak mau cerita ada apa, cuman dia mau pulang. Ya oke, nggak apa-apa. Terus suatu hari ada teman lagi, teman suami penginap. Salah satunya tidur di kamar itu, cowok-cowok gitu. Waktu sarapan dia cerita kalau semalam dia didatengin perempuan cantik gitu di tempat tidurnya. Yang lain ketawa-ketawa aja waktu dengar ceritanya. Si tukang cerita juga ketawa, katanya dia lucu. Ada temen tidur cantik deh semalam gitu. Tapi saya udah mulai, ini ngapain sih, ini bukan bercandaan kali. Kayaknya ada yang aneh. Tapi mereka semua ketawa-ketawa, ya sudah. Suatu malam, nah ini yang paling seru, yang bikin saya kapok tinggal di rumah itu. Saya pulang kerja. Saya kerja part time yang jadwalnya sore sampai malam jam 8. Nah, seperti cerita saya tadi, kalau lokasi rumah kami yang naik bukit dan ada gerbang perumahan, dan setelah gerbang itu selalu sepi. Kita ngelewatin kampung lah, kalau dari itu baru ada gerbang. Terus setelah gerbang itu ke rumah kami itu jaraknya 2 km, itu selalu sepi karena memang gak ada penghuninya juga. Ketika melewati rumah-rumah kosong terbengkalai itu, saya selalu takut kalau nyetir sendiri gitu. Jadi setiap kali saya selalu telepon teman biar tidak takut. Nah waktu itu karena suami lagi tidak di rumah, saya keenakan ngobrol sama teman di kota. Jadi pulang agak malam sekitar jam 11-an gitu. Tapi nggak apa-apa, selalu ada teman nemenin telepon, ngobrol, ngalor ngidul gitu. Jadi nggak terasa takut. Tiba-tiba di jalan sebelum saya sudah ngelewatin gerbang, tiba-tiba di jalan sebelum rumah saya yang jaraknya mungkin 50 meter, itu ada perempuan rambut panjang berdiri nunduk gitu. Saya kelihatan sih dari jauh. Saya tidak begitu ingat bajunya karena cuma lihat sekilas. Terus mobil saya kan dekat gitu. Terus akhirnya saya tintin gitu. Karena refleks, kalau ada orang kan saya otomatis bunyikan bel kalau kayak nyapa gitu. Terus teman saya nanya, ada siapa? Ada orang, ada perempuan gitu, ada perempuan di jalan. Terus teman saya heran, ada siapa di jalan malam-malam begini? Ini sudah jam 11 lebih loh. Dan teman saya ini tahu betul lokasi rumah saya, dia termasuk yang sering takut kalau nginap di rumah saya. Nah karena teman saya nanya begitu, saya jadi ngeh kalau iya ya, aneh ada perempuan berdiri sendiri malam-malam begini. Saya langsung lihat kaca spion untuk lihat belakang. Yang harusnya masih kelihatan sih kalau ada orang, karena ada lampu jalan gitu remang-remang. Tapi tidak ada siapapun yang saya lihat tadi. Saya panik dong, ketakutan, dan saya langsung bunyikan bel terus menerus, tin gitu, biar kayaknya rame deh waktu malam itu dengan bel saya. Biar pembantu saya bukain gerbang, tahu kalau saya datang, jadi saya nggak harus nunggu di depan gerbang lama gitu. Karena mungkin jam 11 dia udah tidur. Terus Pak Tar yang bukain gerbang dan heran kenapa saya seperti panik gitu. Saya bilang ke Pak Tar, Pak Tar lihat ke sana itu yang di depan rumah itu ada perempuan tadi, masih berdiri di situ nggak? Saya udah panik ngomongnya nggak karu-karuan gitu. Coba lihat Pak Tar, yang mana yang di situ di depan rumah itu tadi ada perempuan berdiri, coba lihat ke situ. Terus Pak Tar melihat saya dengan yang, alah Mbak, biarin aja, kita semua sudah kenal kok sama dia, Mbaknya aja yang belum kenal, dia nggak ganggu Mbak, nggak apa-apa. Saya sambil melunggun dengan jawaban Pak Tari, tapi saya nggak tanya lebih banyak karena takut. Jadi sejak malam itu saya tidur sama Mbak Ru. Baru saya ajak tidur di kamar saya. Terus karena menurut Mbak Ru saya sudah mulai ditampakin, akhirnya Mbak Ru ini mulai cerita hal-hal aneh-aneh di rumah kami.
Mulai yang sering didatangi nenek-nenek, genderuwo, kunti, sampai satpam perumahan kami yang waktu itu mati bunuh diri juga datang ke rumah kami. Banyak deh cerita-cerita yang selama ini saya tidak pernah dengar sebelumnya. Untungnya saya nggak pernah dengar, jadi saya masih bisa tinggal di rumah itu. Nah, besoknya, karena saya masih takut untuk tidur sendirian, dan Mbak Ru itu orangnya susah banget untuk diajak tidur di kamar saya. Akhirnya saya ajak beberapa teman saya untuk nemenin di rumah. Kebetulan juga mereka ada waktu. Dan salah satu teman ini mengajak teman lain yang saya tidak kenal, namanya Ana. Mereka agak curiga sih, karena saya ngajaknya agak memaksa. Tapi saya tidak mau cerita apapun, takut kalau mereka tidak mau menginap lagi di rumah saya. Dan tanpa sengaja pas kita habis makan malam, ternyata mereka pada cerita kejadian-kejadian yang selama ini mereka alami waktu nginep di rumah saya. Hampir sama sih kayak yang diceritain baru. Sebenarnya mereka ingin cerita dari dulu. Cuma karena mereka khawatir saya jadi nggak kerasan di rumah itu, mereka diam saja. Dan di belakang saya mereka pada saling cerita. Makanya mereka pada nggak mau kalau nginep sendirian di rumah saya. Senangnya selalu rame-rame. Nah, teman baru yang namanya Ana ini, dia mulai cerita tentang perhiasan-perhiasan saya yang sering gak ada di tempatnya, tapi muncul di tempat lain. Nah, dia tahu dari mana saya gak pernah cerita. Katanya sih memang suka ada yang pinjem gitu, dan yang minjem itu perempuan yang menghuni kamar kuning. Dan perempuan itu juga kemarin malam saya lihat berdiri di pinggir jalan, karena katanya saya agak pulang telat. Katanya sih cantik banget dan suka berdandan dan memakai perhiasan-perhiasan gitu. Waktu itu setelah suami saya pulang, saya bilang saya nggak mau tinggal di situ lagi. Saya nggak akan pernah siap kalau tiba-tiba mbak peminjam perhiasan itu muncul di depan saya. Saya bisa mati ketakutan. Demikian cerita saya. Banyak lagi sih cerita lainnya tentang rumah itu dan lokasi sekitarnya karena aneh. Orang-orang di sekitar situ kalau saya sebut pasti mereka tahu semua. Mereka pikir Mbak Lintang itu orang yang paling berani di muka bumi karena bisa tinggal di situ. Karena suami saya sering keluar kota. Mereka nggak tahu setiap hari saya juga ketakutan kalau tinggal di situ. Oke, mungkin akan saya ceritakan lain kali. Terima kasih.